Halo semuanya, saya Ruhi Janet. Kami mengunjungi tempat terpanas di planet ini, Gurun Lut, yang sebagian besar wilayahnya tidak dapat diakses karena suhu panas melebihi daya tahan manusia dan kurangnya sumber daya alam seperti air. Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer milik NASA yang dipasang pada satelit Aqua mencatat bahwa permukaan tanah terpanas di dunia berada di Gurun Lut dengan suhu mencapai 70,7 derajat Celcius pada tahun 2005, seperti Gandomberian, titik terpanas di planet ini dengan suhu hingga 70,7 derajat Celcius yang diukur dari luar angkasa. Sebuah dataran tinggi yang luas ditutupi dengan batuan vulkanik gelap yang dinyatakan tidak ada kehidupan di daerah itu. NASA telah mengukur suhu permukaan di sana selama beberapa tahun dan berulang kali menunjukkan rekor baru. Di neraka ini, seolah seluruh planet terpanggang panas matahari. Kita akan memotret gambar yang belum pernah kita lihat. Pertama, kami menuju Syahdat, sekaligus menjadi kota terakhir dalam perjalanan kami. Dibangun di atas oasis di barat gurun. Di kota ini, kehidupan berjalan normal berkat wilayahnya yang berupa dataran tinggi. Suhu udara di sini sekitar 37 derajat Celcius. Dan perjalanan kami masih panjang. Kami akan menempuh ratusan kilometer dan cuaca akan menjadi lebih panas. Sebelum memasuki gurun, kami melihat penginapan bernama Safi Abad yang berusia ratusan tahun yang kini tinggal reruntuhan. In desert, while the weather is so hot, we find some water and put our scarf or shamak in the water. National air condition. And put it on our head to reduce the temperature. So we need to record the track of going to the desert. There is a backup company which is following our GPS and our track, and if something happened to us, they immediately come to us. Gurun Lut juga dikenal sebagai salah satu daerah terkering di dunia. Curah hujan area tersebut biasanya kurang dari 30 mm per tahun, dan sejumlah kecil air hujan itu mengalir turun ke pegunungan di sekitarnya dalam waktu singkat dan menguap dengan cepat. Ada banyak danau asin yang mengering karena panas terik. Sayangnya beberapa burung yang bermigrasi tidak dapat menemukan tempat teduh untuk berlindung ketika mereka terbang melewati area ini, dan mereka melakukan kesalahan. Mereka datang ke danau asin ini dan meminum airnya sehingga mereka harus menebus kesalahan itu dengan nyawa mereka. Ini menunjukkan bahwa alam tidak memiliki belas kasihan untuk siapapun. Saya tidak tahu jenis burung apa ini, tidak bisa dikenali lagi. Ayo pergi. Agar bisa bergerak maju di padang pasir, kami mengurangi tekanan ban mobil. Ban-ban ini harusnya tidak meledak dalam kondisi medan yang kasar. Kami baru di permulaan jalan. Mari kita ukur suhu tanah di sini. 63,7 derajat Celcius. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi dalam beberapa ratus kilometer ke depan. Anda lihat saat ini bayang-bayangnya bersuhu 45 derajat Celcius. Padahal ini masih pagi. I keep the phone cooler like this, with this ice like this. If it is got hot, it doesn't work. Setelah menempuh 2 jam perjalanan yang sulit ke jantung gurun pasir, akhirnya kami mendekati titik pusatnya. Tempat ini adalah salah satu dataran rendah di Gurun Lut dan merupakan tempat terpanas kedua. Setelah titik ini, jika kita berada di luar selama lebih dari 2 menit, tidak boleh ada sedikit pun bagian tubuh yang terbuka, termasuk tangan kita. Hal pertama yang kami lakukan begitu turun dari kendaraan sekitar pukul 12 adalah mengukur suhu tanah. Termometer inframerah kami menunjukkan suhu 66,9 derajat Celcius, 66,3 derajat Celcius, 68,2 derajat Celcius. Hanya 2 menit pengukuran, termometer tersebut justru error akibat suhu terlalu tinggi. Sementara itu, termometer benam kami menunjukkan angka 69,6 derajat Celcius. Pemandu kami khawatir kami bisa terjebak di pasir dan kami langsung turun dari kendaraan. I'm gonna pass these dunes and then I pick you up there because the car should be lighter. Saat kami bergerak menuju pusat gurun, kondisinya semakin sulit. Ada kalu di kejauhan dan belum pernah kami lihat. We need to be very careful near the sand dunes because we got stuck immediately. Should be very careful and drive very good. Sulit bernafas, sulit menelan, mulut saya sangat kering. Garis merah termometer berhenti di sisi ini, tidak bergerak, jadi kami tidak bisa mengukur tempatnya. Ini menunjukkan bahwa suhu melebihi 50 derajat Celcius. Kami juga menggunakan termometer laser di sini, tidak berfungsi sama sekali, tetapi sekarang muncul tanda error. Ini termometer benam, tertera suhu 52 derajat Celcius di sini. Pemandu kami mengatakan kami akan bergerak lebih jauh, tetapi bahkan kondisi geografi ini tidak memungkinkan bagi kami untuk bernapas. Setelah membuka jendela, udara yang mengenai wajah terasa panas seperti pengering rambut. Permukaannya seperti panci di atas kompor, kondisinya seperti oven. Kami membukanya karena ingin sedikit menyejukkan diri, tapi ternyata sebaliknya, malah lebih buruk. Tempat ini benar-benar membuat orang seperti tercekik. Suhu udara dan suhu permukaan merupakan 2 konsep berbeda. Suhu permukaan menunjukkan suhu pasir yang menyerap sinar matahari, sementara suhu udara menunjukkan ukuran udara setidaknya 1,5 meter di atas pasir. Biasanya suhu permukaan lebih tinggi daripada suhu udara. Hacı Baysa.
예. Because of this fact. So, yeah. Hey, look, my shoe is melted. My feet feel like burning. Kami bahkan belum memasuki tempat terpanas. Sepatu teman kami meleleh karena menginjak tanah. Sol ini menurun, tanahnya bersuhu sekitar 70 derajat Celcius. Saat tidak sedang merekam, kami melindungi kamera kami dari suhu tinggi dengan menyimpannya di lemari es. Tempat kami juga menyimpan air. Jika tidak, kamera terus-menerus akan mati. It's done. Ponsel kami juga tidak dapat digunakan sama sekali sejak tadi. My phone doesn't work. Meskipun saya sering mengisi ulang kantong air 2 liter yang saya bawa dan meminumnya lagi dan lagi, saya selalu merasa kehausan. Sekarang pukul 14.15, kami berjalan menuju gurun yang tak berujung. Mari kita lihat seberapa jauh kami bisa berjalan. Dekat barat gurun adalah dataran rendah dengan ketinggian hingga 150 meter yang berangin kencang. Erosi angin membentuk struktur kalut yang tingginya mencapai 150 meter dan terlihat berjajar sepanjang puluhan kilometer. Wilayah ini sekaligus sarang Yerdang setinggi 75 meter, jajaran pegunungan, dan berbagai bentukan dari aktivitas geologi lainnya. Meskipun di sini angin berembus kencang, pasirnya tetap panas seperti terbakar. Bahkan saya kesulitan berdiri seperti ini karena panas tanah seperti membakar kaki saya. Meskipun saya memakai sepatu dengan tumit tinggi, saya masih bisa merasakan hangatnya. Pengukuran suhu dilakukan di daerah yang diarsir oleh Badan Meteorologi. Tidak ada alat pengambat cuaca yang bisa berfungsi di sini. Kami juga akan membuat bayangan. Di tempat teduh dekat kalut-kalut, angin bertiup kencang. Kami tidak mendapati suhu 52 derajat seperti yang kami ukur di bawah sinar matahari 1 jam yang lalu. Kalian lihat bahwa suhu saat ini adalah 47,3. Namun angin biasa dapat berubah menjadi badai pasir di akhir hari. Angin juga membuat bibir kami pecah-pecah dan semakin menambah rasa haus. Sinar matahari yang dipantulkan oleh pasir membatasi penglihatan kami. Ini lebih buruk, saya seperti buta. Banyak cahaya yang membuat silau. Kacamata amat sangat diperlukan di sini. Benar-benar mustahil dapat melihat sekeliling tanpa kacamata. Kacamata sekaligus melindungi mata dari badai pasir yang berasal dari samping. Tapi ini bukanlah titik terpanas. Kami belum mencapai titik terpanas itu. Saya memperkirakan suhu di sana akan 5 atau 6 derajat lebih tinggi. Setelah suhu 50 derajat Celcius, rasanya menjadi lebih sulit untuk bertahan dengan suhu yang terus meningkat setiap derajat. Tidak memungkinkan untuk memegang benda logam atau juga beberapa benda yang dapat meleleh. Efek kenaikan suhu dari 50 menjadi 51 sangat berbeda jika dibandingkan saat peningkatan dari 30 menjadi 31. Terasa menekan batas daya tahan. Seiring berjalannya waktu, intensitas angin meningkat. Ini adalah tanda-tanda badai pasir malam hari. Setelah pemandangan menjadi gelap di bawah awan merah, suara deru seperti ombak lautan terdengar di mana-mana. Selama berjam-jam penuh kekhawatiran, Anda berbaring di tanah, tidak bergerak dalam keputusasaan. Ini bisa menjadi badai pasir. Kami akhirnya bisa sedikit bernafas dalam kesejukan keteduhan. Sekarang kami memanaskan makanan di atas pasir. Suhu 70 derajat Celcius yang berasal dari tanah membuat makanan kami siap untuk disantap. They reduce the temperature of your body. Makasih. Kami beristirahat di tempat teduh sekitar pukul 3.30 sore. Kami nyaris tidak memiliki kekuatan lagi. Matahari seperti menyerap semua energi kami. Kami menyantap hidangan lokal Iran yang disebut hurma sabzi. Saya menapaki tanah yang mungkin belum pernah diinjak manusia. Ini semacam perasaan yang menarik. Kedalaman gurun ini tidak banyak dikunjungi. Mungkin dikunjungi oleh sebagian kecil orang. Kami berada di sebelah kalut. Kami akan melihat dindingnya. Lihat bagaimana bentuknya. Ini adalah bagian yang sangat keras dan sangat besar. Kami ingin kembali ke perkemahan kami sekarang. Semua air telah habis. Lihat, jejak kaki kami hampir hilang. Setiap area terlihat mirip. Kami bahkan tidak ingat wilayah yang kami lewati. Kami sudah berjalan sekitar 3 jam. Matahari sudah tenggelam cukup lama. Efek suhu di sini mulai berkurang. Saya rasa suhunya sekitar 45 derajat sekarang. Sebuah gurun merupakan jalan tanpa ujung. Kemanapun Anda melihat, ada ribuan jalan yang tertutup pasir. Namun, bagi mereka yang tidak tahu arah, hanya ada satu takdir. Di sini, beberapa burung bermigrasi memasuki padang pasir. Mereka tidak bisa keluar dari gurun karena panas yang menyengat, dan dengan jatuh dari langit, mereka berkontribusi pada keseimbangan ekologis, termasuk belalang dan rubah gurun. Akhirnya, kami kembali dan memulai pencarian cepat ke utara untuk berkemah di suatu tempat yang terlindung dari badai pasir malam. Saat cuaca cukup dingin untuk melepas topi pada pukul 19.30, kecepatan angin meningkat dan kami berharap tidak terjadi badai pasir. Untungnya, kami aman di lokasi yang lebih tinggi ini, menikmati matahari terbenam menjelang hari besar esok. Saya telah menyiapkan jebakan kecil untuk saya tunjukkan kepada Anda bahwa ada kehidupan di gurun Lut. Mari kita lihat hewan apa yang akan datang. Informasi tentang keanekaragaman hayati di wilayah ini terbatas. Selain vegetasi tandus di utara, banyak spesies yang dapat dilihat, termasuk rubah gurun, ular, kadal, laba-laba jenis Ailurilus, ngengat, dan
burung anhingas berurat merah. Namun secara rinci dinyatakan dalam banyak sumber bahwa tidak ada makhluk hidup yang tinggal di Gandomberian, wilayah terpanas yang akan kita datangi besok siang. Pohon ini bernama pohon Nepka. Seperti yang Anda lihat, ada banyak pasir di bawahnya. Karena badai pasir melintas di sini, pasir-pasir jadi terkumpul di bagian akarnya. Pohon ini terlihat seperti tumbuh di pasir-pasir ini. Pohon kecil Nepka, satu dari sedikit spesies tanaman yang dapat bertahan hidup di lokasi gurun yang tidak menguntungkan ini, tumbuh di mana-mana. Bukit-bukit tumbuhnya pohon tersebut terus menghidupi mereka. We're gonna go here, volcanic mountain, volcanic area, and here is Gandom area. Ini adalah wilayah orang-orang yang berkeliling onta selama bertahun-tahun, yang mana sedikit orang dapat bertahan hidup. Menurut legenda tertulis, menjelang akhir beberapa perjalanan yang memakan waktu berminggu-minggu ini, unta merangkak dengan kaki gemetar. Fata Morgana yang tampak paling realistis selalu membingungkan para petualang. Pernahkah Anda datang ke Gandomberian di musim panas? No, it is very dangerous to come here in this season. It's 8 years that I'm doing in Lut Desert, but this is the first time that I'm coming here in this season. The weather is so hot and very hard. Apakah ada orang yang datang ke sini di bulan Juni? No, there is no people doing this. Ada desas-desus bahwa sebuah karavan bermuatan gandum harus meninggalkan muatannya di tanah. Dan beberapa hari kemudian, ketika mereka kembali dengan unta berkondisi prima untuk mengambil muatan, mereka menemukan gandum-gandum itu telah terpanggang. Gandomberian berarti gandum panggang dalam bahasa Persia. Bukit pasir dan pegunungan di sekitarnya membuat udara panas terjebak di tanah. Datarannya yang rendah mengurangi kemungkinan udara dapat naik dan mendingin. Warna gelap batuan vulkanik di permukaannya menyerap panas matahari. Dalam perjalanan menuju Gandomberian, kami menemukan 2 roda sepeda motor yang tertinggal. Kami tidak tahu apa yang terjadi pada para pengendara di neraka ini, yang mana pemukiman terdekat letaknya berkilo-kilometer jauhnya. Beberapa turis datang ke tempat ini pada bulan-bulan dingin seperti Desember, Januari, Februari. Sebaliknya, mengunjungi gurun pada bulan Juni, Juli, Agustus tetap dilarang oleh pemerintah Iran. We cannot go any further. The stones are black and the temperature is so hot. We stop here. We stop here. No more further. Okay. It is dangerous to go further. Arşe bepojsaran. Jadi saya hanya membutuhkan 2 jam untuk syuting di sini karena saya perlu menyelidiki batu-batu itu. Berapa lama kita bisa berdiri di sini? Actually, to be honest, it is better to go to leave here as soon as possible. But if you want to do anything, it is not my responsibility. Just go. We go back there and we wait there for you. You go and do whatever you want and go back as soon as possible. It is dangerous to stay here more. Anda akan kembali sekarang? Yeah, we go back now. It is very dangerous for the car to keep the car here. As you see, the stones are black and very heat, and it may flat the tires or also damage the engine. So we go back there, wait for you. Hanya 200 meter. Maybe a little bit more, yeah. The temperature is so hot, and so I am trying to cool the radiator. We are here, exactly here, like 300 or 400 meter to Gandomberian. We are not allowed to go further with car. You can do this by walking, and this big hill is Gandomberian. You need to be careful. Take water with yourself and cover yourself completely because the weather is so dry. Even if your skin will be burned and you will be heated and your body will be dehydrated and you will die. Okay, just be careful and take lots of water with yourself. Take one radio. Just in emergency cases, we need to be with each other in touch. Be careful. Your shoes should be tight, and the heat maybe burn your shoes as well. Okay, check this area. Just please go back as soon as possible. As soon as did your job, go back. Okay, and always should be in touch with radio. Yeah, just sure. one group. Yes, take the radio with yourself and be careful. Okay, to be without any. I don't know if it is not reality. It is the reality. It is dangerous. The reality is dangerous. Go and go back soon. And the time is the maximum temperature. It's 12 until when you go back. 1 jam kemudian. So 1 is the hottest time. Mungkin 2 jam setelahnya. Terima kasih. Bye. Dah. Setelah titik ini, tidak ada bagian tubuh saya yang boleh terekspos lagi. Sementara itu, sejak analisis awal, NASA baru-baru ini merilis versi baru perangkat lunak satelitnya yang mengarah pada spekulasi bahwa suhu permukaan tanah di Gurun Lut bisa lebih tinggi saat ini. Seperti yang dikemukakan oleh para peneliti dari Bulletin American Meteorological Society, sebuah jurnal akademik yang terbit pada Mei 2021, diperkirakan bahwa suhu di Gurun Lut sebenarnya dapat mencapai 80,8 derajat Celcius. Kami meninggalkan daging di konsol mobil dan berangkat. Waktu dan sumber daya kami terbatas, jadi kami harus bergerak cepat dan terstruktur. Kawan, kalian bisa mendengar saya? Yes, bro. Saya akan memberikan laporan setiap 10 menit. Every 10 minutes, okay.
Tidak ada bayangan dimanapun. Semuanya tertutupi batu besar dan kecil serta batu basaltik. Batu-batu ini sangat panas sehingga tidak ada yang tahan untuk memegangnya. Oh, tempat ini sangat aneh. Area luas yang lebih mirip permukaan Mars daripada bumi menyambut kami. Kami merasa seperti menginjak planet lain. Kami datang ke tempat terpanas di planet bumi ini. Tidak bisa dipercaya. Saya tidak tahu berapa lama kita bisa bertahan di sini. Di mana-mana sangat panas. Saya bisa merasakan panasnya di kaki saya. Tidak ada tempat saya berpijak yang tidak berwarna hitam. Dan lantai hitamnya membara sekarang. Anda lihat gunung di depan sana. Pegunungan ini sebenarnya terbentang lebih jauh. Lihat, area di sana sepertinya terbakar. Saya tidak tahu apakah Anda melihat peningkatan panasnya. Karena dikelilingi oleh pegunungan, udara panas jadi terjebak di gunung ini sehingga tidak bisa keluar sama sekali. Itu sebabnya terasa sangat panas di sini. Warna bebatuan dan struktur basal secara alami lebih banyak menyerap sinar matahari. Tempat ini adalah neraka. Sekarang ayo kita berjalan dan melakukan pengukuran suhu. Suhu tinggi dari permukaan kering menyerap semua daya tahan dan kekuatan seseorang saat melangkah. Bahkan tanaman seperti kaktus tidak tumbuh sama sekali di sini. Dinyatakan dalam banyak sumber bahwa tidak ada kehidupan yang dapat bertahan di tempat ini. Diperkirakan sisa-sisa basal ini terbentuk dari aktivitas magmatik yang berlangsung sekitar 2 juta tahun yang lalu dan pori-pori yang terbentuk di batu sebagai akibat dari pelepasan gas di lava. Kami secara tidak resmi mengukur salah satu suhu tertinggi yang pernah dilakukan di bumi. Meninggalkan seseorang sendirian di sini berarti berakhir hidupnya. Jika teman-teman kami pergi, tidak mungkin kami bisa keluar dari sini. Kami berada di tempat yang benar-benar bertentangan dengan kemanusiaan. Ada banyak artikel yang mengatakan bahwa tidak ada makhluk hidup di Gandum Berian. Saat ini kami berada di tempat terpanas di bumi selama periode musim terpanas dan jam terpanas dalam sehari. Saya harus memanfaatkan air saya dengan sangat hati-hati. Sekarang saya akan mengukur suhu udara pada ketinggian 1 meter di atas tanah dan pengukuran ini harus dilakukan di tempat teduh. Itu sebabnya kami membawa payung. Payung ini bukan untuk diri kami. Ada angin di sini, tetapi berangin bukan berarti sejuk. Karena angin yang bertiup serasa api. Saya bisa merasakan panas terik di sekujur tubuh saya sekarang. My hand is burning. The camera is black, you know. Setiap logam yang kita sentuh terasa panas. Ada alasan mengapa payung ini tidak berwarna hitam. Saya ingin pengukuran ini tepat. Kaki saya terbakar. Sungguh, ketika Anda berdiri di suatu tempat dan menunggu, perasaan panas meningkat. Pertama, mari kita ukur suhu tanah. Suhunya tidak tepat. Error. Ya, alat ini bisa mengukur suhu, tapi tidak dalam keadaan panas. Kami akan meletakkan termometer di sebelah air dingin untuk sedikit mendinginkannya dan mencoba lagi. Saya berusaha untuk melindunginya dari panas selama 1 menit agar diperoleh ukuran yang tepat. Saya bahkan tidak bisa berbicara. Alat ini tidak berfungsi, tidak menampilkan apa-apa. Tertulis iPhone perlu didinginkan sebelum Anda dapat menggunakannya. Sekarang kita akan mengukur suhunya di bawah matahari. Karena yang kita rasakan adalah suhu udara di bawah matahari. Seperti yang Anda lihat, tidak ada bayangan. Tidak ada tempat untuk berteduh. Matahari tanpa ampun membakar dimanapun bersinar. Saya kesulitan berbicara. Saya mengalami sakit kepala yang luar biasa. Termometer ini menunjukkan suhu udara sekitar 54 derajat Celcius. Mari kita ukur suhu permukaan dengan ini. Kawan, sudah 30 menit. Kami baik-baik saja. Roger that. Apakah semuanya baik-baik saja di sana? Everything is okay here, but the temperature is still getting high and high. Saya bisa merasakan intensitas matahari di atas kepala saya dengan segala amarahnya. Saya perhatikan detak jantung saya meningkat. Saya gemetaran. Setelah menghabiskan sekitar 1 jam, tubuh kami mulai gemetar. Saya tidak dapat bicara. Saya sangat lelah. Saya tidak punya energi lagi. Saya harus beristirahat sejenak. Air, istirahat untuk minum. Kamera menjadi sangat panas sehingga saya tidak dapat memegangnya selama 3 detik tanpa sarung tangan. Segala sesuatu berlogam sedang membara sekarang. Apakah kamu melepas sarung tanganmu? My hand is shaking, but the place where I touched camera are red and hurting. Sangat silau tanpa kacamata. Saya tidak bisa berjalan seperti ini. Saya akan mencoba sesuatu yang berbeda sekarang. Error, tertulis error. Rusak lagi ketika saya menguburnya di pasir. Saya harus memakai sarung tangan. Berhasil, coba kesini. 68,6 derajat Celcius, 69,2 derajat Celcius. Kita semakin mendekati pengukuran NASA. Badai pasir mulai datang. Di sini sering terjadi badai. Kawan, di sini, bisakah kalian mendengar saya? Yeah, can you hear me? Ya, kami tidak apa-apa, tidak masalah. Baru saja ada badai pasir di sini. Kami merekamnya. Saya tidak bisa membalas Anda. Remember that you are the only person who gets there in this season, in this time, in this day. Sekarang mari kita cek suhu ini.
tidak berfungsi. Ini juga rusak. Ya, ujung ini dapat menahan panas, tetapi bagian mesinnya yang terletak di tanah, saya rasa itu pecah karena panas. Tidak tahan lama, tidak bisa dipakai juga. Termometer laser menunjukkan tanda error, tidak berfungsi. Cairan dari termometer air raksa menempel di atas, tidak berfungsi. Termometer benam juga rusak. Shall we walk? I'm scorching. Haven't your feet got burned? Ya, sudah. Mengingat teh atau kopi disajikan pada suhu sekitar 70 derajat Celcius, tidak sulit untuk menebak apa hasil dari menginjak tanah tanpa alas kaki. Pada tanggal 23 Juni, kami mengukur suhu permukaan 69,2 derajat Celcius, suhu udara 48,5 derajat Celcius di tempat teduh, dan 54,1 derajat Celcius di bawah sinar matahari. NASA mengukur suhu permukaan didapat 70,7 derajat Celcius dengan memindai panas yang dipancarkan dari bumi dan luar angkasa, lalu membuat penentuan inframerah, memberikan rekor suhu permukaan pada gurun Lut. Pengukuran ini dapat menelusuri area hingga 1 km persegi. NASA mengukur nilai suhu rata-rata di daerah ini. Resolusi mereka tidak sempurna. Pihak berwenang harus datang ke sini pada waktu yang tepat, mendirikan stasiun meteorologi di sini, dan memperbarui rekor suhu udara 56,7 derajat Celcius yang ditetapkan di Death Valley pada tahun 1913. Fakta bahwa suhu di dunia meningkat secara bertahap berarti rekor tersebut telah kadaluarsa. Saya meninggalkan ponsel di tanah. Kalau Anda ingat, ketika mengambilnya, saya melihat plastik di bagian tepinya terbakar. Sisi-sisi itu terbakar, tetapi tidak banyak jejak di bagian bawah. Ketika saya meletakkannya di tanah, sisi bawahnya sedikit terangkat, ujung-ujungnya menyentuh batu. Sisi itu juga terbakar. Lihat. Kaki saya terbakar. Saat kami mengejar badai pasir yang lain, pada saat itu, kami menemukan sesuatu yang tidak pernah kami perkirakan. Klaim bahwa tidak ada kehidupan yang bertahan di sini rupanya tidak benar. Saya melihatnya sendiri untuk pertama kalinya pada bulan Juni dan sekitar jam 2. Dan Anda melihat subspesies Eremipila, juga dikenal sebagai belalang sembah oleh orang-orang. Lihat, saya menemukan sisa belalang, sangat kering. Saya tidak ingin merusaknya. Congratulations, man! Perfect. Rui, you look aged. You consumed all the energy over there. It's time to cool down. So I'm checking his body temperature, 37.7, 132. Saya masih saja lupa bagaimana dagingnya. Saya menaruh sepotong daging di sana. Bagian depan sudah matang, bagian belakang tampak lumayan, sangat panas, seperti baru diangkat dari wajan. Aromanya juga seperti dimasak. Bagian tengah perlu dibiarkan sedikit lebih lama. Dagingnya matang sebanyak ini dalam 2 jam. Ini kejutan untukmu? Yes, I'm surprised. Jadi kita sedang menyanggah mitos hewan benar-benar hidup di Gandomberian. Ekspedisi gurun ini memperlihatkan kepada kita bahwa video mobil yang beredar di internet meleleh di musim panas juga fiktif. Bahkan di sini, suku cadang mobil tidak bisa meleleh dalam 1 hari, mungkin meleleh dalam waktu seminggu. Apa yang terjadi? Apa hidungmu mimisan? Because of the heat. So the first minute, because the wheel is so hot, as you see, my hand is burned. I brought some gloves here to touch the steering wheel for first 5 minutes. We will go out of here as soon as possible. Dengan topografinya yang unik, tempat ini masuk dalam daftar warisan dunia UNESCO pada tahun 2016. Dan kita sampai di akhir episode dokumenter yang sangat sulit. Kita mencoba sebaik mungkin untuk bertahan pada suhu permukaan plus 70 derajat Celcius. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ahmad Chenet. Dia menemani saya di setiap momen perjalanan ini, membantu saya merekam film dokumenter ini dan membimbing saya dengan keahliannya, seperti bertahan hidup di alam dan mendirikan tempat berlindung. Dia juga merekam video di Gurun Lut dan merekam gambar yang sangat penting tentang sisi lain gurun itu yang tidak ada dalam video ini. Dia menunjukkan apa yang akan dilakukan seseorang jika dibiarkan di tengah gurun Lut, tempat terpanas di bumi pada permukaan 70 derajat selama 24 jam. Bagaimana cara keluar dari tengah gurun pada plus 70 derajat tanpa bantuan? Apa yang terjadi selama itu? Pertama, saya sangat menyarankan Anda untuk berlangganan channel saya dengan mengklik tanda ini. Lalu klik ini untuk menonton videonya yang merupakan kelanjutan dari film dokumenter ini. Sampai jumpa di video tersebut. Dadah, saya Ruhi Chenet.